sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan publik. Yang pertama adalah pengertian. Analisis kebijakan publik memiliki dua pengertian. Yang pertama itu ada teknik dan alat untuk mempelajari karakteristik dari kebijakan yang ditetapkan, bagaimana formulasinya, bagaimana konsekuensinya, sehingga kita nanti dapat mengetahui dampak yang disebabkan oleh kebijakan yang sudah dibuat tadi. Dan yang kedua adalah analisis kebijakan dakwah itu proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain dan kebijakan dakwah. Yang kedua, apa sih yang dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah itu? Kebijakan dakwah mempelajari yang pertama penetapan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta event pelaksanaan, kinerja dan dampak. Jadi yang kita pelajari di analisis kebijakan dakwah itu ada 5. Yang pertama penetapan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi pelaksana, kinerja dan dampak. Yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah itu? Oke, kenapa kita perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah? Karena ketika kita menganalisis kebijakan dakwah, kita dapat melihat sejauh mana kebijakan dakwah itu ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibentuk dari awal atau malah melenceng jauh. Selain itu, kita juga dapat menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan tentang berbagai sikap sebab akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan atas dasar kebijakan dakwah tersebut. Jadi, membuat kebijakan dakwah jangan main-main, karena kebijakan dakwah itu bisa diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, manfaat analisis kebijakan dakwah. Apa sih manfaat analisis kebijakan dakwah? Oke, manfaat analisis kebijakan dakwah adalah kita mengetahui karakteristik kebijakan dakwah yang telah dibuat. Jadi kita tahu karakternya kebijakan dakwah itu apa, apakah sudah sesuai atau belum. Itu nanti kita bisa tahu karakteristik kebijakan dakwah tersebut. Yang kedua, manfaat analisis kebijakan dakwah itu kita menjadi tambah wawasan mengenai kebijakan dakwah, mulai dari Indonesia, Peru, Argentina, atau bahkan Kolombia. Kita kalau mempelajari kebijakan dakwah di setiap negara, kita bakal tambah wawasan. Manfaat yang ketiga adalah kita dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan dakwah yang sudah dibuat tersebut. Yang terakhir, saya mengambil studi kasus pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia.
saat pandemi COVID-19, kebijakan dakwah yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah membatasi sholat jamaah di masjid, meniadakan sholat hari raya, dan menjaga jarak saat sholat. Menurut saya, ini bisa dianalisis karena antara ajaran Islam dan kebijakan dakwah yang dibuat, menurut saya itu ada kontradiktif yang bisa dianalisis dan diperdebatkan lagi. Jadi ketika kita sudah tahu apa kebijakan dakwah tersebut, kita bisa menganalisis dengan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Sekian dari saya, Manajemen Pariwisata Islam, mata kuliah kebijakan dakwah.